Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Prianto dengan NIM 31251041, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membahas rukun iman dalam Islam yang keenam, yaitu rukun iman kepada qada dan qadar. Pernahkah kita mendengar seseorang berkata, "Sudah takdir, mau gimana lagi?" Kalimat ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun pertanyaannya adalah, apakah benar iman kepada takdir berarti kita tidak perlu berusaha? Dalam video ini kita akan membahas salah satu rukun iman, yaitu iman kepada qada dan qadar, sekaligus meluruskan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat. Dalam ajaran Islam terdapat 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar sering dianggap sulit dipahami, bahkan tidak sedikit masyarakat yang keliru dalam memaknainya, sehingga berdampak pada sikap hidup yang pasrah tanpa usaha. Secara sederhana, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah perwujudan atau rincian dari ketetapan tersebut yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebagaimana seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam ilmu dan kehendak Allah. Namun keyakinan tersebut tidak menghilangkan peran usaha manusia. Allah menciptakan manusia dengan akal, tenaga, dan kemampuan untuk memilih. Oleh karena itu, iman kepada qada dan qadar harus dipahami secara seimbang antara takdir Allah dan ikhtiar manusia. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd yang berarti, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa usaha manusia memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah hal menjadikan takdir sebagai alasan untuk menyerah. Ada orang tidak mau belajar, lalu ketika gagal berkata, "Ini sudah takdir." Ada pula yang malas bekerja, namun menyalahkan keadaan dan mengatasnamakan takdir Allah. Pemahaman seperti ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah sendiri adalah contoh teladan dalam bekerja keras, berusaha, dan tidak mudah menyerah, meskipun beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Takdir bukanlah alasan untuk bermalas-malasan, melainkan menguat hati setelah usaha maksimal dilakukan. Dalam Islam, terdapat 3 konsep penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu ikhtiar, doa, dan tawakal. Ikhtiar berarti usaha sungguh-sungguh. Doa adalah bentuk ketergantungan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tawakal adalah menyerahkan hasilnya kepada Allah setelah usaha dilakukan. Iman kepada qada dan qadar mengajarkan kita untuk tetap berusaha dan penuh semangat, namun tidak sombong ketika berhasil dan tidak putus asa ketika gagal. Dengan beriman kepada qada dan qadar secara benar, seseorang akan memiliki sikap hidup yang lebih tenang, sabar, dan optimis. Ia tidak mudah putus asa karena yakin bahwa setiap kejadian memiliki hikmah di baliknya. Selain itu, iman kepada takdir juga menumbuhkan rasa tanggung jawab karena manusia
sadar bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap usaha dan pilihannya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa iman kepada qada dan qadar adalah bukanlah ajaran untuk pasrah tanpa usaha, melainkan ajaran untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh harap, dan bertawakal dengan ikhlas. Semoga dengan memahami iman kepada qada dan qadar secara benar, kita dapat menjadi pribadi yang lebih kuat, sabar, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Demikian edukasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.